selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa malam. Apa kabar seluruh jemaat HCC Palu, HCC Luwuk, bahkan seluruh jemaat online yang ada yang turut menyaksikan tayangan kami. Kami percaya semua sehat, semua diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk bisa menyaksikan tayangan ini. Saya percaya hadirat Tuhan bukan hanya ada di tempat ini, tetapi hadirat Tuhan juga nyata atas hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih, kita akan sama-sama memulihkan ibadah ini. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau sujud menyembah Engkau, mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh Kudus Engkau beracara bagi hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Untuk kami bisa sama-sama Tuhan menyembah Engkau, untuk kami bisa sama-sama merasakan hadirat Tuhan bagi hidup kami. Tuhan jamah setiap yang mendengarkan tayangan ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya.
saat ini Roh-Mu sedang bekerja atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami semua dilawat oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami dalam nama Yesus. Roh Kudus, penuhi kami. Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih Tuhan. Yesus baik, Yesus baik. Apapun yang keadaan kau alami saat ini, tetap katakan Yesus baik, Yesus baik. Haleluya, haleluya. Kami akan tetap selalu menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima penyembahan kami Bapa. Haleluya Yesus. Ku selalu sembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau puji-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian,
layak terima penyembahan kami Tuhan, karena Engkau Raja di atas segala raja. Engkau layak yang ditinggikan, Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Yesus, Engkau luar biasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Kebaikan-Mu terus begitu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini hati kami Bapa, ini hidup kami Tuhan yang kami bawa di hadapan-Mu sebagai mezbah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Tuhan membuat kami semakin hari semakin percaya, semakin kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biar Roh Kudus, Engkau yang meteraikan setiap firman yang akan disampaikan. Biar kami setiap yang mendengar, kami semua diurapi Tuhan dalam nama Yesus. Kami semua diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Saya berdoa sukacita, kekuatan daripada Tuhan menjadi bagian bagi setiap Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan yang saya siapkan dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam kamus bahasa Indonesia, takut itu artinya merasa gemetar, ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana. Saudara, banyak faktor yang membuat seseorang itu menjadi takut. Takut karena bencana alam, takut terkena virus corona, takut kehilangan pekerjaan, takut ketika tidak bisa membayar cicilan rumah, takut ketika tidak bisa membayar kontrakan rumah, takut tidak bisa membayar cicilan mobil, dan takut karena sakitnya mungkin tidak akan sembuh, dan banyak hal lain yang membuat orang menjadi sangat ketakutan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk bebas dari ketakutan, untuk lepas dari perasaan takut, saya mau katakan itu tidak mudah. Orang akan mudah lepas dari perasaan takut kalau dia memahami dengan benar siapa Tuhan yang dia layani. Setiap orang akan lepas dari perasaan takut kalau dia mengerti, memahami dengan benar siapa Tuhan yang dia sembah. Saudara, kalau kita memahami dengan benar realita Tuhan yang kita sembah, kita memahami dengan benar realita Tuhan yang kita layani, saya mau katakan perasaan takut itu secara alami akan tersingkir dari hidup saya dan saudara. Katakan amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata takut dalam bahasa Ibrani itu khususnya dalam konteks ini memakai kata yare. Nah, yare itu artinya ketakutan akan realita kehidupan. Nah, yare juga memberi pengertian bahwa gemetar akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perasaan takut itu saya mau katakan manusiawi. Tetapi dikuasai oleh ketakutan bukan rencana Tuhan atas hidup saya dan saudara. Pertanyaannya, kenapa saya dan saudara tidak perlu takut? Saudara, jelas sekali dalam bacaan kita pada saat ini, kenapa saya dan saudara tidak perlu takut? Yang pertama, dalam ayat yang ke-13, Bapak Ibu perhatikan kembali, sebab aku Tuhan. Yang kedua, kenapa kita tidak perlu takut? Sebab aku Allahmu. Yang ketiga, kenapa kita tidak perlu takut? Sebab aku memegang tangan kananmu. Kemudian yang keempat, kenapa saya dan saudara tidak perlu takut? Sebab aku
akan menolong engkau. Kita punya Tuhan, kita punya Allah, Dia pegang tangan saya dan saudara, dan Tuhan siap menolong saya dan saudara. Katakan amin Bapak Ibu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan kata Tuhan dalam teks ini memakai huruf besar semua. Saudara, Tuhan itu dalam bahasa Ibraninya itu memakai kata Yahweh, ya, yang sering kita sebut Yahweh, YHWH. Saudara, bagi bangsa Israel, Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang luhur, Tuhan yang suci, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Jadi untuk menyebutkan nama Tuhan itu tidak layak, makanya mereka memakai Yahweh, saudara. Betapa kudusnya, betapa kuasanya Allah itu sehingga mereka tidak sembarang menyebut nama Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yahweh itu artinya Allah Maha Hadir, yang sering kita kenal omnipresent. Nah, Tuhan itu maha ada, Tuhan itu maha hadir. Pertanyaannya, kapan Tuhan ada? Saudara, begitu banyak orang percaya bertanya, apakah ada Tuhan? Kenapa saudara? Waktu mereka butuh pertolongan, mulai berkata, waktu saya butuh pertolongan, pertolongan tidak ada. Waktu saya butuh mujizat, mujizat tidak ada. Waktu saya butuh kesembuhan, kesembuhan tidak ada. Waktu saya butuh jalan keluar, tetapi jalan keluar tidak ada. Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita perhatikan dalam Keluaran 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15. Bapak Ibu tandai saja, saya tidak akan baca. Saudara, dalam Keluaran 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-15, di sana menceritakan waktu itu Tuhan menyuruh Musa untuk pergi ke Mesir, bebaskan bangsa Israel, bawa masuk mereka ke tanah perjanjian. Nah, waktu itu saudara, ketika Tuhan menyuruh Musa, Musa ini kurang percaya diri karena dia gagap, ya saudara. Dia untuk berbicara itu begitu susah, gagap, lambat bicara saudara. Dan Tuhan katakan, apapun itu keadaanmu, tetap kamu yang akan saya utus. Kemudian kembali Musa bertanya kepada Tuhan, kalau saya berhadapan dengan bangsa Israel dan mereka bertanya, kamu itu diutus siapa? Siapa namanya? Terus Musa katakan, saya akan jawab apa Tuhan? Nah, kemudian Bapak Ibu perhatikan dalam Keluaran 3 ayatnya ke-14, di sana berkata demikian. Firman-Nya kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, aku adalah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudara, aku adalah aku. Dalam bahasa aslinya memakai kata haya. Artinya, aku ada di masa lampau, aku adalah aku itu artinya saudara, aku ada di masa lalu, Tuhan ada di masa lalu, Tuhan ada sekarang, bahkan Tuhan ada di masa depan. Jadi kalau orang bertanya, benarkah Tuhan ada? Saudara, saya mau katakan Tuhan itu ada. Firman Tuhan menjelaskan kepada saya dan saudara malam hari ini. Kalau sampai hari ini Bapak Ibu masih meragukan Tuhan, saya mau katakan Tuhan itu ada. Kapan Tuhan ada? Tuhan itu ada di masa lampau, Tuhan ada sekarang, bukan hari ini, sekarang. Dan Tuhan ada di masa depan. Katakan amin saudara. Itulah sebabnya jangan pernah meragukan kuasa Tuhan atas hidupmu. Jangan pernah meragukan pertolongan Tuhan atas hidupmu. Sebab Tuhan itu maha hadir buat saya dan saudara. Kemudian pertanyaannya, untuk apa Tuhan ada? Hal yang pertama saudara, Tuhan ada bagi saya dan saudara. Baik itu di masa lampau, sekarang, bahkan di masa depan. Yang pertama, untuk berbelas kasihan bagi mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam perjanjian baru,
Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita sering menemukan kalimat dan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Saudara, kita sering dengar itu kan? Dan Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi ketika Yesus digerakkan oleh belas kasihan. Mujizat. Amin saudara. Ketika Yesus digerakkan oleh belas kasihan, dalam kitab perjanjian baru itu selalu ada mujizat. Saya mau katakan malam hari ini, kalau ada kesungguhan untuk datang kepada Yesus, saudara, di situ ada belas kasihan Yesus. Sekali lagi, ketika ada kesungguhan kita untuk datang kepada Tuhan, disitulah ada belas kasihan Tuhan dalam hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika ada belas kasihan Yesus, saya mau katakan mujizat dan pertolongan itu bukan hal yang langka. Sekali lagi, ketika ada belas kasihan Tuhan, mujizat, pertolongan, solusi itu bukan hal yang langka. Katakan amin saudara, ini harus kita tanamkan di hati kita. Ketika ada belas kasihan Yesus, pertolongan Tuhan, terobosan, pemulihan itu bukan hal yang langka. Karena di mana ada belas kasihan Tuhan, di situ selalu ada mujizat. Kalau ada belas kasihan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Katakan amin. Kalau ada belas kasihan Tuhan, yang omsetnya hari-hari ini menurun, Tuhan bisa buat menjadi naik. Kalau ada belas kasihan Tuhan, yang mungkin hari ini di PHK, Tuhan sanggup sediakan pekerjaan yang baru. Kalau ada belas kasihan Tuhan, rumah tangga yang hari ini mengalami kegoncangan, Tuhan sanggup pulihkan. Saudara, ketika ada belas kasihan Tuhan, di situ kita lihat mujizat yang luar biasa. Untuk apa Tuhan ada bagi saya dan saudara? Yang pertama, untuk berbelas kasihan. Wow, luar biasa karya Tuhan atas hidup saya dan saudara. Kemudian hal yang kedua, untuk apa Tuhan ada di masa lalu, sekarang, dan di masa depan? Yang kedua saudara, perhatikan ayat yang ke-10 dari Yesaya 41, agak mundur sedikit saudara. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa saudara. Masing-masing kita saudara, hari-hari ini yang menyaksikan tayangan ini membutuhkan pertolongan dari sisi yang berbeda-beda. Hal yang kedua, untuk apa Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara? Menolong saya dan saudara. Masing-masing kita punya persoalan yang berbeda-beda. Dan masing-masing kita yang menyaksikan tayangan ini saudara, membutuhkan pertolongan Tuhan dari sisi yang berbeda-beda pula. Nah, saya dan saudara harus memperkatakan dengan iman, saat saya mengalami sakit, Tuhan sanggup sembuhkan saya. Ini yang harus kita perkatakan saudara. Saat kita mengalami kesulitan ekonomi, kita mulai perkatakan bahwa Tuhan mampu pulihkan ekonomi saya. Kita perkatakan dengan iman. Kalau mungkin saya saat ini lagi bergumul, kita harus perkatakan saya tidak pernah bergumul sendiri. Ada Tuhan bersama dengan saya. Kalau hari ini orang-orang yang tadinya saya kasihi mengkhianati saya dan pada akhirnya meninggalkan saya, perkatakan saya tidak pernah sendiri sebab ada tangan Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan atas hidup saya. Katakan amin saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya malam hari ini jangan pernah salah paham dengan Tuhan. Jangan pernah salah sangka dengan Tuhan dan berkata, kok Tuhan yang lain Tuhan tolong, kok yang lain Tuhan jawab doanya,
Kok yang lain Tuhan pulihkan ekonominya, kok yang lain Tuhan pulihkan suaminya. Jangan pernah salah sangka dengan Tuhan. Saudara, karena yang kita hadapi ini adalah penguasa alam semesta. Yang kita hadapi saat ini, Dia pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saya mau katakan, kalau sudah waktunya Tuhan menolong saya, apa yang tidak mungkin, ketika sudah waktunya Tuhan akan menyatakan pertolongan atas hidupmu. Katakan amin. Kalau sudah waktunya saudara, Tuhan pasti pulihkan keluargamu. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti jawab doamu. Kalau sudah waktunya, Tuhan pasti menyembuhkan sakit penyakitmu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang maha hadir. Dia tahu setiap sisi hidup kita hari-hari ini. Bahkan setiap kebutuhan kita yang terkecil sekalipun, Dia itu tahu. Bahkan Dia sangat memahami dan mengerti. Katakan amin. Saudara, saya teringat, saya bersaksi sedikit ya. 1 bulan yang lalu, mama saya telepon. Dia telepon minta sesuatu. Nah, orang tua saya, saudara, bukan tipe orang tua yang sedikit-sedikit minta sama anak begitu ya. Mama dan papa saya, mereka minta kepada kami kalau mereka memang butuh sekali dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, singkat cerita, mama telepon, dia minta belikan sesuatu. Oh iya, saya bilang, oh iya mah. Saya katakan nanti saya belikan. Saudara, waktu mama telepon, minta belikan sesuatu, bagi saya itu adalah hal yang sangat-sangat sederhana. Kalaupun kami membelikan untuk mama dan papa saudara itu sebenarnya tidak terlalu mahal. Tapi pada saat mama telepon, waktu itu saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang saudara, dan saya sempat sampaikan kepada suami, kita belum punya uang. Tetapi saudara, sebagai seorang anak, saya merasa bertanggung jawab dan bagaimanapun caranya saya harus memenuhi kebutuhan orang tua saya karena ini kebutuhan mereka, saudara. Saya cuma berkata, Tuhan, mama habis telepon, dia minta belikan sesuatu, tapi saat ini Tuhan saya tidak punya uang, tetapi saya percaya Engkau Allah yang sanggup menolong dengan caramu sendiri. Singkat cerita saudara, 2 minggu setelah itu, dengan cara yang saya tidak pernah duga, dengan cara yang ajaib saudara, Tuhan memberkati saya secara luar biasa. Dan saya saksikan bahwa apa yang mama minta ketika Tuhan berkati saya itu 3 kali lipat lebih dari apa yang mama minta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan, Tuhan itu mendengar setiap doa dan seruan kita. Tuhan itu ketika menolong itu tepat waktu. Saudara, hanya 2 minggu Tuhan menjawab doa saya. Dan saya Tuhan Engkau begitu luar biasa. Dan kami membelikan itu untuk orang tua kami. Saudara, saya sangat bersuka cita. Dan saya merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami. Tapi saudara, saya mau katakan, selain doa-doa, banyak doa yang Tuhan jawab begitu cepat, begitu instan. Tetapi ada juga doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan sudah bertahun-tahun. Ada beberapa list doa, tetapi sampai sekarang saudara, Tuhan belum menjawab. Tetapi apakah harus kami komplain sama Tuhan? Tidak saudara. Kami hanya meminta, tetapi untuk jawaban doa itu sesuai dengan waktunya Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk marah-marah sama Tuhan. Kenapa doa saya belum dijawab oleh Tuhan? Tidak ada alasan bagi kita mulai menggerutu Tuhan. Kenapa sampai hari ini Tuhan belum jawab doa saya? Saya mau katakan setiap jawaban doa itu adalah waktunya Tuhan dan bukan waktunya saya dan saudara. Kenapa saudara? Tuhan ada dalam hidup saya yang kedua untuk menolong saya dan saudara. Pertolongan apa yang sedang engkau butuhkan hari-hari ini? Tetap percaya Dia Allah yang sanggup menolong engkau tepat pada waktunya. Kemudian hal yang ketiga saudara, untuk apa Tuhan ada bagi saya dan saudara? Hal yang ketiga saudara, coba kita perhatikan dalam Yesaya 41 ayatnya yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu.
Hal yang ketiga, untuk apa Tuhan ada? Yang ketiga, untuk menyelesaikan segala sesuatu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah apa saja, saya mau katakan malam hari ini, jangan pernah berhenti di tengah jalan. Ketika menghadapi apapun hari-hari ini yang menurut kita itu begitu berat, jangan pernah menyerah. Ketika kita hadapi apapun yang hari-hari ini mungkin kita berkata, Tuhan saya tidak sanggup, saya tidak mampu. Jangan pernah lari dari masalah. Sebab Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara untuk menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara untuk menyelesaikan setiap masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saudara, menarik sekali kata memegang ya. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang. Perhatikan kata memegang. Saudara, memegang itu dalam bahasa aslinya itu memakai kata hasak. Pegang ya, begini saudara. Ini bayangkan saja ya. Saya saling berpegangan tangan dengan seseorang. Setiap kita, sekuat-kuatnya kita, kalau kita saling berpegangan tangan dan itu berlawanan arah, itu pasti bisa terpisah. Ya, rupanya kata memegang tangan kananmu saudara, Tuhan itu pegang tangan saya dan saudara. Tuhan bukan cuma pegang tangan saya dan saudara, tetapi Tuhan ikat. Bayangkan Bapak Ibu ya, Tuhan pegang tangan saya dan saudara, kemudian Tuhan ikat ya. Saudara, ketika tangan ini diikat, itu sulit untuk terpisah. Kemana kita Tuhan pergi, di situ kita ikut karena sudah terikat. Nah saudara, kata memegang, Tuhan itu memegang, bukan cuma Tuhan pegang tangan saya dan saudara, tetapi dia ikat. Dan ketika Tuhan mengikatkan tangannya kepada saya dan saudara itu, tidak mungkin kita akan terpisah daripada Tuhan. Katakan amin. Nah dalam ikatan itu saudara, Tuhan kasih kita keberanian. Dan dalam ikatan ini Tuhan kasih kita yang namanya keteguhan hati. Dan dalam ikatan ini saudara, Tuhan kasih saya dan saudara keperkasaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu luar biasa firman Tuhan malam hari ini. Kita lihat seorang pribadi yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25, nanti Bapak Ibu tandai, nanti bisa dibaca kembali. Ketika Daud dan Goliat mau berhadapan, firman Tuhan mengatakan bahwa dalam cerita itu Saul itu dia begitu cemas dan ketakutan. Padahal Saul ini adalah seorang raja Israel. Kenapa Saul takut? Karena dia takut mau berhadapan dengan Goliat. Kemudian saudara, orang Israel, firman Tuhan mencatat, mereka itu juga sangat ketakutan. Nah orang Israel yang dimaksud dalam ayat ini saudara, dalam 1 Samuel 17 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-25, bukan rakyat biasa, tetapi tentara Israel yang sudah biasa berperang. Tetapi ketika mereka akan berhadapan dengan Goliat, firman Tuhan mencatat, itu mereka sangat ketakutan. Saudara, siapa Goliat? Goliat itu adalah pahlawan perang orang Filistin. Bahkan ketika dia berperang saudara, ketika ada Goliat, orang Filistin itu selalu menang. Kemudian firman Tuhan mencatat tingginya itu kurang lebih 3 meter. Bahkan dia punya perlengkapan senjata yang begitu luar biasa. Saul dan seluruh bangsa Israel itu mereka lari ketakutan, mereka cemas dan gemetar, mereka takut karena mereka mendengar bahwa Goliat akan melawan mereka. Tetapi ada satu pribadi, seorang yang menurut pandangan manusia itu hal yang tidak mungkin, ialah Daud. Siapa Daud saudara? Dia hanya seorang penggembala kambing domba ayahnya. Dan domba-domba yang dia gembalakan itu juga tidak banyak, hanya 2-3 ekor. Nah siapa Daud? Dia pemuda yang masih sangat muda. Firman Tuhan mencatat
masih kemerah-merahan. Bahkan Daud belum pernah berperang, dia belum pernah bertempur seperti orang-orang Israel. Tetapi kali itu awalnya bagi dia untuk menantang seorang Goliat yang begitu luar biasa, saudara. Saya mau katakan, Daud, dia punya keberanian yang kuat. Daud, pahlawan yang begitu luar biasa. Hanya satu saja, dia itu mengandalkan Tuhan. Dia melekat kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan kasih keberanian ini yang kata memegang. Karena dia begitu dekat dengan Tuhan, sehingga tantangan, masalah apapun tidak membuat dia mundur. Padahal Daud tidak punya alat perlengkapan yang lengkap seperti Goliat. Tetapi kenapa Daud bisa berani maju? Yang dia andalkan penguasa alam semesta. Yang dia andalkan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan dia katakan, saya akan maju menyerang si Goliat raksasa ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Karena ada keberanian yang dimiliki oleh Daud. Kenapa ini bisa terjadi? Ada keteguhan hati yang Tuhan beri dalam hidupnya. Kenapa ini bisa terjadi? Saudara, ada keperkasaan, dan pada akhirnya saat dia berperang melawan Goliat, kemenangan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan merancang saya dan saudara ketika mengalami namanya persoalan, masalah, kesulitan, Tuhan mau kita menang. Bahkan lebih dari pemenang. Kenapa, saudara? Karena Tuhan ada buat saya dan saudara menyelesaikan segala sesuatu. Persoalan apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, jangan pernah takut, jangan pernah tawar hati, jangan pernah salahkan Tuhan. Sebab Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara untuk berbelas kasihan. Ketika kita mengalami kesulitan, belas kasihan Tuhan ada dalam hidup saya dan saudara. Jangan takut, saudara, karena Tuhan siap menolong saya dan saudara. Jangan pernah takut hadapi hidup ini, karena Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatu. Apapun yang sedang kau alami hari-hari ini, percaya kita menyembah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Dia pengendali segala sesuatu yang kita hadapi. Raja di atas segala raja. Jangan pernah takut. Ketika kita sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan nyata dan sempurna bagi saya dan saudara. Amin buat firman Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati pikiran kita. Kita akan membawa setiap pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita percaya ketika dengan penuh keyakinan kita membawa setiap doa kita di hadapan Tuhan, kita percaya Tuhan Allah akan menjawab semua doa-doa dan kerinduan Bapak Ibu tepat pada waktunya Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati kita, kita lakukan pujian ini sebagai keyakinan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam sedetik pun. Tidak perlu takut dengan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Sebab Dia Allah yang selalu pegang tangan saya dan saudara. Haleluya Tuhan. Ku tidak takut, sebab Kau beserta kami Tuhan. Sebab Kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allah kami, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, bahkan Engkau yang menolong kami Tuhan. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus memegangku, ini iman kami Tuhan. Dengan tangan
Engkau adalah sumber kemenangan kami, Bapa. Dan tidak sedetik pun, tidak sekalipun kami akan takut, karena kami percaya kepada Bapa kami. Kami percaya kepada Engkau, Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang mengendalikan hidup kami, Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami membawa, Tuhan, setiap doa-doa kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Khususnya, Tuhan, kami bawa, Tuhan, doa kami buat pemerintahan Kota Palu, Tuhan. Pemerintahan yang ada di Sulawesi Tengah ini, Tuhan, dalam nama Yesus. Di mana tempat kami tinggal, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menjamah, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat-saat ini, Tuhan, banyak kekhawatiran, banyak ketakutan yang terjadi, Tuhan, yang melanda kami, Tuhan. Tapi kami tetap percaya, Tuhan. Kami hanya tetap berpegang dan pengharapan hanya kepada Engkau, Bapa, sumber kehidupan kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, dalam keadaan apapun kami, Tuhan, Engkau yang selalu memegang kami. Itu yang membuat kami tetap kuat, Tuhan. Jamah setiap kami, Tuhan. Jamah pemerintahan kami, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jamah, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah setiap masyarakat yang ada, Tuhan, mereka tetap kuat, Tuhan. Mereka dapat mengendalikan hidup mereka, Tuhan, di dalam nama Yesus. Roh takut akan Tuhan nyata atas hidup mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Memberkati setiap pemerintahan kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Dari pemimpinan tertinggi sampai yang terendah, Tuhan, dalam nama Yesus. Biar mereka bekerja secara baik, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, berikan hikmat dan pengurapan atas hidup mereka, Tuhan. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Perekonomian yang ada, Tuhan, roda perekonomian yang ada, Tuhan, Kau pulihkan, Tuhan. Biar semua dapat berjalan, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga, Tuhan, biarlah, Tuhan, vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, Tuhan, segera ditemukan, Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan. Biar Engkau yang beracara penuh, Tuhan, dalam nama Yesus. Biar Tuhan yang mencampur tangan atasnya, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa juga, Tuhan, buat seluruh, Tuhan, tenaga medis, Tuhan, para dokter, bahkan tenaga-tenaga kesehatan lainnya pun, Tuhan, yang saat ini sedang diisolasi, Tuhan. Tuhan, kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu, Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Tuhan, atas kota kami. Kami butuh belas kasihan-Mu, Tuhan, atas setiap masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, jamah, Tuhan. Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Tuhan, jamah, Tuhan, sembuhkan, Tuhan, pulihkan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, Tuhan, berikan kekuatan pada mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Apapun yang mereka minum, apapun yang mereka makan, Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, berikan kesembuhan total dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Begitu juga dengan masyarakat, Tuhan, yang saat ini, Tuhan, terkena COVID-19, Tuhan. Tuhan, jamah mereka juga, Tuhan. Tuhan, pulihkan mereka, keluarga mereka dipulihkan, Tuhan, dalam nama Yesus. Kesehatan dan kekuatan, Tuhan, nyata atas hidup mereka, Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan, berkati dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, Roh Kudus. Kami hanya serahkan semuanya dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya padamu, Tuhan. Engkau tidak sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih, Roh Kudus. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Haleluya, Yesus. Kami bersyukur, Haleluya, Yesus. Kami menyembah Engkau, Allah yang kuasa.
setiap keluarga Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keluarga yang hari-hari ini bergumul dengan rumah tangganya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga yang hari-hari ini Tuhan bergumul, suami bergumul dengan istrinya, istri bergumul dengan suami, orang tua bergumul dengan anak-anaknya Tuhan. Kami minta Tuhan pemulihan Tuhan terjadi atas mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan turun atas setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan mujizat pemulihan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rencana tipu jahat muslihat iblis Tuhan yang ingin merusak setiap keluarga anak-anak Tuhan, saat ini kami bersatu hati, kami ikat kekuatannya, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami melepaskan Tuhan berkat mujizat Tuhan, berkat pernikahan di Kana itu Tuhan. Apa yang tidak ada Tuhan menjadi ada. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup membalikan setiap keadaan yang tidak baik di setiap keluarga. Engkau sanggup Tuhan gantikan dengan sukacita, kasih Kristus, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Engkau sanggup mencurahkan melimpah ke dalam setiap keluarga Tuhan. Ada hubungan-hubungan yang mulai baik. Kami melihat ada hubungan-hubungan yang mulai diperbaiki Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami melihat Tuhan ada hubungan suami istri yang mulai Tuhan dipenuhi dengan damai, dengan cinta kasih. Ada hubungan antara orang tua dengan anak yang penuh pemulihan Tuhan, penuh damai, penuh kasih, penuh memaafkan Tuhan satu dengan lain, mengampuni satu dengan lain Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Engkau pun Allah yang sanggup Tuhan mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan rumah tangganya Tuhan. Mereka yang hari-hari ini bergumul dengan keuangan di pekerjaan, di usaha mereka Tuhan. Engkau sanggup Tuhan limpahkan berkat bagi mereka. Engkau sanggup memberikan jalan keluar Tuhan. Ada beberapa Tuhan kredit, ada beberapa tunggakan yang harus diselesaikan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan mujizat kuasa, menyediakan tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan Tuhan keuangan setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap belalang pelahap, belalang pengeris, belalang pelompat, belalang pindahan, kami ikat kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mencuri setiap berkat Tuhan kami patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus tutup bungkus Tuhan setiap rumah tangga keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang berperkara atas setiap keluarga, atas setiap rumah tangga Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Bapa, saat ini juga Tuhan kami datang di hadapan-Mu, membawa setiap jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan buat Ibu Mei. Engkau lihat penderitaan yang sedang dia alami saat ini Tuhan. Kanker payudara Tuhan yang membuat dia sakit. Kami minta belas kasihan Tuhan. Jamah Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kuatkan Ibu Mei dalam nama Yesus. Dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dia tetap berharap Engkau Allah yang mampu menolong dia. Berikan dia kekuatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan. Secara khusus Tuhan kami angkat tangan kami. Berdoa buat Ko Angki yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit BK Palu di dalam nama Yesus. Kami terus mempercayai mujizat Tuhan. Kalau saat ini Tuhan ginjalnya mengalami gangguan, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus semua obat-obatan makanan yang dia konsumsi Tuhan sucikan
menyaksikan menjadi sarana yang kesembuhan yang daripada Tuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam nama Yesus, jamah dalam nama Yesus. Berdoa juga Tuhan buat Koheri, kuasa Tuhan terus bekerja dalam nama Yesus. Kekuatan Tuhan menopang dalam hidupnya dalam nama Yesus. Berikan dia semangat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang baru dalam nama Yesus. Kuatkan, teguhkan imannya dalam nama Yesus. Bahkan jemaat Tuhan yang hari-hari ini Tuhan bergumul dengan penyakit mereka, Tuhan kuasa Tuhan bekerja. Yang sedang menyaksikan tayangan ini, ada yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan sakit apapun yang sedang engkau alami. Terima kasih Bapa, kami percaya ketika ada belas kasihan Tuhan kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan, di situ terjadi mujizat dalam nama Yesus. Biar belas kasihan Tuhan turun untuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan berbelas kasihan atas rumah tangga mereka, atas ekonomi mereka dalam nama Yesus, atas pekerjaan mereka, atas keluarga mereka. Belas kasihan Tuhan turun dalam nama Yesus. Kami akan melihat mereka akan mengalami mujizat kuasa pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Apapun yang menjadi ketakutan mereka hari-hari ini, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kembali ingatkan kami malam hari ini. Kami tidak perlu takut. Amin. Sebab Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Engkau berbelas kasihan bagi setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak perlu takut sebab Engkau Tuhan yang selalu setia menolong kami tepat pada waktunya. Kami tidak perlu takut sebab kami punya Tuhan yang akan selesaikan setiap masalah dan persoalan kami. Biar kuasa Tuhan bekerja bagi setiap jemaat Tuhan. Firman yang kami dengarkan menjadi kekuatan dan pegangan, menjadi pengharapan dan sukacita bagi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan mengangkat tangan kami Tuhan, karena kami percaya saat kami mengangkat tangan kami, Engkau mencurahkan berkat bagi setiap kami. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang mengangkat tangan mereka Tuhan berkati dalam nama Yesus. Pekerjaan mereka diberkati, usaha mereka diberkati, bisnis mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, studi mereka diberkati. Apa saja yang mereka kerjakan dengan kedua belah tangan mereka, Tuhan membuatnya berhasil dalam nama Yesus. Berkat damai sejahtera Allah, sukacita daripada Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa menjadi bagian hidup kami. Mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kami yang kedua kalinya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin.